Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jakarta Barat. 11 Maret 2009 pagi hari sekitar jam 6, Ahmad Sutrisno alias Aat baru saja bangun tidur. Setelah bangun pagi itu, Sutrisno langsung menuju ke kamar sang ibu. Namun siapa sangka setelah sampai di kamar ibunya, seketika suasana kamar itu berubah mencekam. Sutrisno melihat wajah sang ibu ditutup bantal dengan tubuh beralaskan karpet ubin. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Hani Abdul Wahab, perempuan berusia sekitar 53 tahun. Hani merupakan aktris era tahun 80-an. Selain itu, Hani juga merupakan pemilik modeling agensi Hani Collection. Di mata tetangganya, Hani dikenal sebagai perempuan yang cukup baik, ceria, mudah bergaul dengan para tetangga. Hani Wahab memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Irma, pada saat itu berusia 29 tahun. Anak keduanya bernama Ahmad Sutrisno, usianya 16 tahun, dan anak terakhirnya bernama Akbar, usia 11 tahun. Hani tinggal di Jalan Duri Kosambi, Blok B5, nomor 24 Cengkareng, Jakarta Barat. Ia tinggal bersama anak-anaknya kecuali anak perempuannya yang sudah menikah dan ikut suami tinggal di Pejaten, Pasar Minggu. Di usia yang sudah tidak muda lagi, pada tahun 2006, Hani Wahab masih aktif dalam perfilman. Ia menjadi salah satu pemain sinetron Wulan. Sinetron Wulan ini merupakan serial televisi Indonesia produksi Sinemart yang ditayangkan perdana 30 Oktober 2006 dan juga tayang jam 9 malam di RCTI. Serial ini disutradarai oleh Noto Bagaskoro dan juga dibintangi oleh Dini Aminarti. 2009, Hendy Lesmana, laki-laki berusia sekitar 23 tahun. Hendy Lesmana sedang kebingungan mencari pekerjaan. Suatu hari ia datang ke Jalan Duri Kosambi, Blok B5, nomor 24 Cengkareng, Jakarta Barat. Rupanya Hendy ingin melamar pekerjaan di rumah Hani Wahab, seorang pemilik agensi. Setelah sampai di sana, hari baik berpihak kepada Hendy Lesmana. Hendy langsung diterima bekerja di rumah Hani Wahab. Di rumah itu, Hendy bekerja membersihkan rumah. Sesekali ia disuruh masak oleh Hani Wahab. Singkat cerita, sudah setahunan Hendy Lesmana sudah tidak seperti biasanya lagi dalam bekerja. Hani Wahab yang melihat hal tersebut menegur Hendy. Terkadang Hani juga sering membandingkan Hendy Lesmana dengan pembantu yang sebelumnya. Pada saat itu ia langsung ditegur oleh Hani. Hendy Lesmana hanya terdiam, entah apa yang ada di dalam pikirannya. Tiba-tiba berselang 1 minggu kemudian ia berpamitan untuk berhenti kerja dengan alasan yang tidak jelas. Saat itu juga Hani Wahab tidak banyak omong. Ia mengiyakan keinginan Hendy Lesmana untuk resign. Setelah berhenti kerja di rumah Hani Wahab, ia lalu menumpang pada temannya yang bernama Rahmat. Rahmat mengontrak rumah di Angke, Tambora. Rupanya Hendy berhenti kerja karena ia sakit hati atas perlakuan janda 3 anak itu, dan Hendy Lesmana berniat akan balas dendam. Pada Selasa 10 Maret 2009 sekitar jam 7 malam, Hani Wahab menerima 3 orang tamu yang menggunakan mobil Suzuki. Salah satu tamunya bernama Gunawan. Belakangan diketahui ketiganya adalah mitra kerja Hani pada sebuah ajang pemilihan model. Hani termasuk juri di acara tersebut. Saat Hani menerima tamunya, datanglah Amir yang merupakan sepupu Hani dan juga anaknya. Bapak dan anak tersebut datang untuk membersihkan rumah Hani yang
beberapa kamarnya disewakan sebagai kamar kos. Amir memang setiap malam atau sepulang dari tempat kerjanya di sebuah perusahaan minuman di Cengkareng datang ke rumah Hani Wahab untuk membersihkan rumah tersebut. Di tengah-tengah perbincangan Hani Wahab dengan ketiga tamunya itu, ia menelpon salah satu temannya lagi bernama Anto yang merupakan seorang child designer. Ia ingin menanyakan kesiapan kostum untuk anak didiknya yang akan melakukan fashion show pada 29 Maret 2009. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 10, tamu Hani Wahab mulai pulang meninggalkan rumahnya. Setelah selesai mengantar tamunya ke depan, tiba-tiba mantan suami Hani Wahab menelpon. Tidak diketahui pasti hal apa yang sedang mereka bicarakan. Yang pasti setelah itu Hani menyuruh anak kedua dan ketiganya untuk segera masuk kamar dan beristirahat. Malam sudah semakin gelap. Di dalam rumah itu hanya tinggal Hani bersama Amir serta anaknya saja. Semua pekerjaan Amir sudah selesai. Ia memutuskan untuk pulang dan Hani Wahab juga langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Singkat cerita, di malam itu juga ternyata Hendy Lesmana berniat untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu. Hendy Lesmana kemudian mengajak kedua teman Rahmat dan juga Herman. Ajakan itu diterima oleh Rahmat dan Herman. Mereka berniat untuk menguras semua isi rumah Hani Wahab di Blok B5 Perumahan Interkota Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Mula-mulanya mereka pergi ke rumah Hani Wahab dengan KRL Jakarta Tangerang dari stasiun KA Angke sampai stasiun Rawabuaya Cengkareng. Dari stasiun Rawabuaya, Hendy dan kawan-kawannya berjalan kaki ke perumahan Interkota. Beberapa meter dari rumah Hani, Hendy melihat Hani sedang menerima tamu yang terdiri dari 3 orang. Sekitar jam 11 malam, rumah Hani Wahab sudah mulai terlihat sepi. Hendy Lesmana menyuruh Rahmat dan juga Herman kembali lagi ke stasiun Rawabuaya dan menunggunya di tempat itu. Saat kemudian setelah suasana mulai aman, Hendy Lesmana pun buru-buru masuk ke kamar kos yang kosong. Dia bersembunyi di kamar tersebut. Sekitar jam 12 malam, Hendy Lesmana keluar dari persembunyiannya dan menggeledah kamar per kamar. Hendy Lesmana kemudian mengambil sebuah konsol permainan digital, 4 telepon genggam, serta tas berisi surat-surat dan uang sekitar 1,5 juta rupiah. Kamar terakhir yang didatangi Hendy Lesmana adalah kamar Hani Wahab. Ketika masuk ke kamar tersebut, timbul niat bejat Hendy Lesmana. Dia lalu kembali ke kamar kos yang kosong untuk menyimpan barang-barang Hani Wahab yang telah ia curi. Hendy Lesmana dengan palu atau antan yang ia ambil di dapur kemudian kembali ke kamar Hani Wahab. Benda tersebut dihantamkannya berkali-kali kepada Hani Wahab yang sedang tidur pulas hingga tak bergerak. Selanjutnya, Hendy Lesmana kemudian mengambil bantal dan membekap wajah mantan majikannya itu. Setelah melakukan aksinya itu, Hendy Lesmana bersama kedua temannya kemudian kabur ke Cirebon lalu ke Sukabumi. Keesokan harinya, 11 Maret 2009, Ahmad Sutrisno, anak kedua Hani Wahab, bangun tidur. Ia tidak melihat ibunya. Biasanya Hani Wahab bangun lebih awal dari kedua anak-anaknya. Sutrisno langsung menuju kamar tidur ibunya. Di dalam kamar tersebut, Sutrisno mendapati ibunya sudah tergeletak mengenaskan. Sutrisno yang panik langsung menghubungi keluarganya termasuk kakak perempuannya. Setelah mendapati kabar itu, keluarga Hani Wahab langsung melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Polisi yang datang ke TKP menemukan luka pukulan benda tumpul di dada, bagian belakang kepala dan juga dagu. Polisi juga menduga bahwa Hani Wahab diperkaos. Sedangkan setelah itu Hani Wahab langsung dibawa ke RSCM untuk menjalani visum. Visum
menyebutkan bahwa Hani Wahab meninggal dengan cara dibekap dengan bantal. Terdapat luka tusuk di tengkuk dan juga leher. Ahli forensik menduga Hani Wahab mengalami kekerasan seksual saat sebelum atau sesudah dibunuh. Keluarga Hani Wahab juga melaporkan kepada polisi bahwa ada 4 handphone korban dan kunci mobil Daihatsu Xenia yang hilang. Saat dikonfirmasi ke Polsek Cengkareng, benda tersebut ternyata diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Singkat cerita, Wakapolresto Jakarta Barat AKBP Hazid Hanini mengatakan polisi berhasil menangkap Hendy Lesmana dan juga teman-temannya. Mereka ditangkap di rumah kerabat Hendy Lesmana di Sukabumi. Awalnya mereka lari ke Cirebon lalu pindah ke Sukabumi. Mereka sempat berusaha melarikan diri namun petugas berhasil mengepungnya. Kepada polisi, Hendy Lesmana mengaku motif ia melakukan semua itu karena kesal. Ia sakit hati terhadap perlakuan Hani Wahab yang sering memarahinya semasa ia bekerja di rumah itu. Putri sulung Hani Wahab bersyukur karena pembunuh sang ibu sudah tertangkap sekaligus mengucapkan terima kasih kepada polisi. Ia mengatakan semoga dengan tertangkapnya semua pelaku arwah ibunya tenang di alam sana. Sementara itu, jenazah pemain sinetron Hani Wahab dimakamkan. 3 anaknya dan keluarganya yang turut mengantarkan ke pusara terakhir menangis terseduh-seduh dan juga banjir air mata. Sekitar 150 pelayat beriring-iringan menggunakan mobil ataupun kendaraan bermotor ke tempat terakhir Hani Wahab. Bahkan mantan suami keduanya, Hani Joko Ubaidillah, juga turut melayat di TPU Al-Kamal, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah tetangga yang juga ikut mengantar jenazah Hani Wahab ke liang lahat mengaku merasa kehilangan. Di mata tetangganya, pemeran pembantu dalam sinetron Wulan ini dikenal ramah dan juga supel. Atas perbuatannya ini, Hendy Lesmana dan juga teman-temannya akan mendapatkan hukuman maksimal, hukuman mati. Tidak hanya itu, mereka juga dikenai pasal berlapis karena berusaha mencuri barang-barang milik Hani Wahab dan juga membunuhnya. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Jakarta Barat. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.